Welcome to my channel. Salam sehat dan juga salam timnas untuk kalian semua teman-teman subscriber channel Bung Harpa maupun yang juga belum. Ya, seperti biasa, gue selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan juga tidak kekurangan apapun. Dan tentunya supaya kita juga semakin terupdate dengan berita-berita timnas di kesempatan kali ini atau di edisi kali ini atau di video kali ini, gue akan bahas dari dua pemain keturunan Indonesia, tapi satu sudah WNI, satu belum. Ya, mungkin sebagian dari kalian sudah dengar atau mungkin sudah nonton juga, di mana Ivar Jenner dan Ole Romney baru saja menjalani laga pramusim dan dua-duanya langsung duet sebagai starter menghadapi wakil atau tim dari Qatar yaitu Al Rayyan, dan pertandingannya berakhir dengan 4-1 dan tentunya ini kabar gembira tapi juga kabar yang membuat kita gundah gulana. Nah, kenapa gundah gulana? Karena Ole Romney kita tahu masih belum menjadi WNI. Ada keturunan Indonesia darahnya, tapi WNI belum dan tentunya belum bisa membela Indonesia. Sementara Ivar Jenner kita semua tahu ya memang dia pemain diaspora Indonesia, dan di pertandingan kemarin dia tampil dari menit pertama, dua-duanya juga tampil juga sangat bagus dan gaya mainnya sama persis seperti kalau dia ketika membela tim nasional Indonesia, sangat tenang, terutama menjaga keseimbangan di lini tengah, tapi kadang-kadang juga banyak turun ke bawah, dan dia hanya bermain 45 menit ya, menggunakan nomor punggung 43. Jadi karena gue juga dapat informasi ini atau streamingnya dari beberapa WhatsApp group, jadi gue langsung nonton dan kameranya cuma satu ya, mungkin kameranya semi amatir streaming, jadi harus ngerouting cari satu-satu, dan ternyata kalau Ole Romney pakai nomor 77. Nah, dia main di wing kanan nih. Teman-teman yang nonton full pasti tahu lah pertandingan tersebut ya, lumayan ya oke lah, menarik lah. Tapi ini kan pramusim, jadi mereka memang tidak terlalu ngotot. Ole Romney main di kanan, mainnya bagus menurut gua. Kalau Ivar Jenner agak susah untuk dinilai ya, bagus juga, cuman karena dia main 45 menit langsung ditarik, jadi agak kerasa kurang gitu ya, kurang, pengen ngeliat lagi gitu. Dan sedikit gue juga mau koreksi, gue juga sempat baca di beberapa media ada yang mengatakan Ole Romney dan Ivar Jenner main sampai akhir, which is nggak benar ya. Ini kadang-kadang gue nggak ngerti ya, sekarang media ini asal main comot, mungkin asal main copy paste tanpa melihat langsung. Kalau gue memang nonton, jadi tahu ngikutin dan dua pemain ini yang memang otomatis akan menjadi perhatian kita kan gitu kan, karena satu pemain Indonesia, satu pemain yang mudah-mudahan akan jadi warga negara Indonesia. Nah, Ivar Jenner seperti yang gue bilang tadi, gaya mainnya mirip banget, cara ngopernya semuanya, dan kita berharap dia bisa menembus tim utama Utrecht ya, karena musim lalu sebenarnya dia udah naik pangkat ya, masuk ke tim nasional senior lagi, ke tim senior Utrecht, tapi belum dapat 1 minute play pun. Tahun sebelumnya lagi dia main di Jong Utrecht lumayan banyak, jadi ada peningkatan. Jadi harus sabar, usianya juga masih 20 tahun. Mudah-mudahan musim ini dia dapat minute play lah. Mungkin nggak akan terlalu, ya kita nggak tahu ya, tapi paling nggak dapat minute play supaya jenjang karirnya terus bertambah, dan juga tentunya membuat kontribusi juga ke, ini ada bunyi handphone, kontribusi untuk tim nasional kita ya. Walaupun di lini tengah kita sekarang sudah banyak pilihan, ada Tom Haye juga yang mirip gaya bermainnya, kemudian juga ada Nathan Choaon dan juga Ragnar Orotmangun, tapi Ragnar agak lebih ke depan. Anyway, untuk Ole Romney sendiri menurut gue sangat bagus penampilannya. Dia main sekitar 78 menit ya. Jadi kalau kalian yang nonton, ada water break menit ke 25, tapi menitnya berhenti. Kemudian setelah main 3 menit baru di jalan. Jadi intinya sekitar menit 70-an lah. Ya, Ole Romney ditarik keluar, dan di luar 1 gol dan 1 assist, menurut gue dia main sangat bagus ya. Memang dia nggak main sebagai target man, tapi sebagai flank kanan. Jadi ada gua rasa 4-5 ya dia melakukan turnover atau stealing bola. Bahkan juga gol pertama ya, kalau nggak salah gol pertama itu juga gara-gara dia nge-press ya, karena dia nge-press. Kemudian 2 orang sebenarnya, dia sama temen satunya lagi, kemudian akhirnya kipernya melakukan kesalahan dan akhirnya bisa
Utrecht mencetak gol. Nah, memang sempat disamakan oleh pemain Al Rayyan Rodrigo, tapi kemudian oleh Romney yang langsung membalas ya di menit ke 30 sekian lah, 38 kalau nggak salah, dengan hasil individunya dia. Gayanya itu mirip dengan gol, kalau kalian tahu, itu Alessandro Vaiolhe Mancini ke gawang Lyon ya, kalau kalian yang fans AS Roma tahu tuh. Cuman kalau Alessandro Mancini dari kiri nih, dari kanan step over gitu, kemudian dia shooting ke tiang jauh, agak nyusur lah gitu ya, 2-1. Nah kemudian di babak kedua seperti yang gue bilang tadi, Ivar Jenner keluar, oleh Romney masih main, dan dia mencetak assist. Tapi assist sebenarnya dibilang assist juga ya assist sih, cuman assist nggak sengaja. Cuman lagi-lagi ini karena gaya bermain sepak bola modern, di mana oleh Romney walaupun kita tahu sebagai penyerang kanan, tapi dia juga ikut melakukan tekanan naik ke atas, dan itu yang membuat akhirnya dia quote by quote nggak sengaja memberikan assist ya kepada gol ketiga. Gue lupa, nggak tahu namanya siapa, karena gue nggak ngapalin yang lain kecuali dua nama ini ya. Jadi sekali lagi, Ivar Jenner pakai nomor 43, oleh Romney pakai nomor 77 gitu ya. Kalau Ivar Jenner akan mencoba mencari minute play pertamanya dia debut di tim nasional senior. Untuk oleh Romney ya, musim lalu dia main cukup banyak, tapi kalau nggak salah 18 ya, 17 atau 18, nggak semuanya starter tapi cetak 1 gol. Jadi mudah-mudahan dua pemain ini semakin mengkilap karirnya, semakin dapat tim inti juga musim ini ya, musim yang akan datang. Dan tentunya gue juga akan terus mengupdate ya beberapa pemain kita maupun yang calon pemain kita yang tampil, termasuk juga Martin Paes ya. Sedikit gue tambahkan, sayang kalau kelewatan tadi pagi ya, 24 jam yang lalu lah, gue nggak sempat bahas ini. Menang lawan DC kalau nggak salah ya, 2-1 atau 3-1, lupa, sorry gue lupa karena gue fokus untuk memaparkan terkait dengan penampilan Ivar Jenner dan juga oleh Romney. Nah tentunya dengan gol ini membuat PSSI juga mungkin makin kita juga, bukan hanya PSSI, untuk makin gregetan. Nah itu terminologi yang pas, gregetan untuk ya segera mencoba untuk melobi oleh Romney. Dan gue nggak tahu ya apa masalah utamanya, tapi kalau gue dengar request permintaan dari oleh Romney sama juga dengan Madsen ya. Ian Madsen masih bisa nih ngomong-ngomong nih untuk jadi WNI diaspora ya, karena dia kemarin di Euro nggak dimainin sama sekali. Jadi katanya sih dia meminta, katanya ya, ini gue baca loh ya, jaminan main inti dua-duanya ini. Jadi itu salah satu alasannya, tapi kita nggak tahu. Yang pasti gue yakin PSSI dengan Pak Erick Thohir dan jajarannya sedang berusaha untuk melobi oleh Romney dan juga Kevin Dix, terutama oleh Romney yang udah lama banget digadang-gadang dan dicoba juga diajak dilobi untuk menjadi membela tim nasional kita ya, karena kita perlu striker ya. Meskipun kemarin juga kalau melihat penampilan Jens Schraven di AFF U19 Boys Championships ketika melawan Filipina ya, sangat menjanjikan juga. Kenapa gue bilang sangat menjanjikan? Karena walaupun mungkin dia nggak selincah oleh Romney ya, tapi secara postur, secara karakter, dialah memang benar-benar target man atau classic number 9 ya. Sementara kalau oleh Romney sebenarnya lebih kepada flank kanan, tapi juga nggak ada masalah juga ya. Gue rasa karena ini merupakan jalurnya ST, pasti ST sudah punya rencana ya untuk mungkin mengubah dia atau membuat dia menjadi seorang target man. Karena naluri golnya juga cukup baik, finishingnya juga tadi kalau kalian yang melihat ya, sayang gue nggak bisa menyertakan klip ataupun fotonya, itu cukup baik ya. Yang pasti dengan posturnya 185 cm ini sangat menjanjikan ya. Jadi semoga apapun rencananya, mau Jens Schraven yang jadi target man nanti di senior, maupun juga oleh Romney yang mungkin akan segera jadi warga negara Indonesia, atau bahkan Martin Paes yang selalu kalian tanya, ini semoga semuanya prosesnya cepat selesai ya. Terutama Martin Paes yang sedang bertarung di FIFA dulu, dan mungkin nanti akan kecas kalau memang nggak dikabulkan, karena kita sudah berkejar dengan waktu. Ya ini nggak kerasa nih, udah tanggal berapa sekarang ya? Udah mau akhir Juli lah. Nanti akhir Agustus kita ada satu lagi pertandingan friendly match sebelum nanti 5 September kita akan ke Jeddah menghadapi Arab Saudi, dan 10 September kita akan menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga ya. Jadi
Semoga kita bisa meraih hasil maksimal, semoga juga persiapannya bagus. Dan itu tadi cerita ataupun informasi terkait dengan penampilan dua pemain WNI dan juga calon WNI, mudah-mudahan, yaitu Ivar Jenner dan juga Oleh Romney. Semoga mereka berdua bisa tampil lebih reguler musim depan bersama FC Utrecht. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share juga, dan juga nyalakan loncengnya supaya selalu terupdate dengan video-video gua terbaru. Terima kasih dan selamat hari Jumat. Happy weekend.